Narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Nah, narkoba ini berasal dari tanaman ataupun bahan semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan yang paling parah bisa menyebabkan ketergantungan terhadap obat tersebut. Lalu apa itu psikotropika dan zat adiktif? Psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkotika. Jadi ini adalah semacam khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan menyebabkan kecanduan. Maka penggolongan narkotika berdasarkan hukum UU nomor 35/2009 pasal 127 membagi ketiga golongan berdasarkan jenis narkotikanya dan penggunaannya. Efek penyalahgunaan narkotika antara lain seperti halusinasi nggak jelas, depresi, ataupun stimulan. Lihat deh, perubahan wajah pada mereka yang kecanduan narkoba. Jadi aneh kan? Saya yakin remaja saat ini pasti nggak maulah kelihatan seperti itu. Kalau saya sih, no ya. Lalu sebagai remaja saat ini, apa sih yang bisa kita lakukan agar terhindar dari yang namanya narkotika? Nah, yang bisa kita lakukan sebagai remaja saat ini untuk terhindar dari narkotika dan juga mengedukasi orang sekitar kita adalah kita bisa dengan belajar mengontrol emosi pada diri kita dan pengaruh lingkungan terhadap diri sendiri. Jadi, jangan pernah ketika kalian merasa sedih atau kecewa terhadap sesuatu, malah kalian pakai narkotika untuk merasa lebih tenang dan terbebas dari beban tersebut. Eits, gak boleh ya, yang namanya masalah harus kamu selesaikan. Dan kita bisa secara langsung dan tegas mengutarakan apa yang kita mau dan apa yang kita tidak mau atas sesuatu. Jadi ketika kalian tuh ditawari narkotika dan kita tahu itu berefek buruk pada diri kita, langsung tegas berkata, saya tidak mau, and say no to drugs. Kemudian, selalulah untuk melakukan hal positif pada kehidupan kalian. Karena dengan kalian melakukan kegiatan-kegiatan positif di lingkungan kalian, jadi diri kalian juga bisa memiliki efek positif terhadap orang lain. Nah, kemudian kalau dibilang zaman sekarang itu kan zamannya teknologi dan sosial media yang lagi hot-hotnya ya. Nah, gimana sih caranya kita memberantas narkotika? Melalui hal itu, apalagi sekarang narkotika juga bisa melalui transaksi online loh. Nah, kita bisa menggunakan media approach, yaitu menggunakan media massa yang ada saat ini untuk menyebarluaskan tentang narkotika. Bisa melalui Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan sosial media lainnya yang bisa kita sebarluaskan mengenai bahaya narkotika ini. Dan juga kita bisa mengikuti campaign event seperti penyuluhan anti narkoba yang diselenggarakan secara online maupun offline. Serta kita bisa bergabung ke dalam organisasi anti narkoba sehingga kita bisa melalui organisasi tersebut untuk menyebarluaskan tentang bahaya narkotika. Berdasarkan latar belakang ini, maka dari itu, kami dari kelas 2 GAML Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam ingin mengadakan penyuluhan dengan tema anti narkoba dengan judul Membangun Generasi Remaja Sehat Tanpa Narkoba. Nah, tentunya kami tidak sendiri di sini. Kami bekerja sama dengan beberapa mitra kami, yaitu Badan Narkotika Nasional (KEPRI) yang diwakili oleh Rati Frayunita Sari SI Kom MA, Duta Genre Kepulauan Riau 2022 yaitu Muhammad Faiz. Kemudian ada Amalia Putri Audrey dan ada Liza Fitriani. Dan tentunya seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Batam yang mengikuti penyuluhan ini. Dan langsung aja yuk kita lihat bagaimana proses berjalannya penyuluhan ini. Let's go! H-5 acara. Di sini kami mengunjungi sekolah dan melihat-lihat keadaan sekolah. Dan sekarang kami berada di SMK Negeri 1 Batam. Nah, ini adalah ruangan yang akan kami gunakan nanti ya sebagai tempat penyuluhan. Dan di sini kami berdiskusi dengan OSIS dan juga guru-guru di sana mengenai acara ini. Dan ini adalah persiapan hari H dari acara, yang dimana kami memasang baleho dan mempersiapkan segala yang diperlukan. Seperti ada hadiah-hadiah dan ini briefing yang dilakukan oleh ketua kelompok kami yaitu Teresia.
Dan MC kami yaitu Olivia Putri Maharani. Dan operator kami M. Naufal Ansari. Dan inilah hari H pukul 9.10 sampai 12 siang. Ini adalah beberapa dokumentasi yang kami buat mengenai acara tersebut. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang belajar. Genre Kepri, anak muda selalu berjaya. Dan inilah dokumentasi akhir dari acara kami. Terima kasih kepada SMK Negeri 1 BNN Kepulauan Riau dan juga kepada Duta Genre Kepulauan Riau 2022. Kami dari kelompok anti narkoba pamit undur diri. Terima kasih. Eits, jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan pesan dan kesan dari peserta dan para mitra yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Utama dari kelas 10 Teknik Otomasi Industri 2. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan pesan saya selama acara ini berlangsung. Di sini saya merasa senang, enjoy, dan memiliki menambah wawasan tentang materi, yaitu membangun generasi remaja tanpa narkoba. Dan di sini saya merasa terbuka karena untuk menjadi duta genre itu memiliki wawasan yang baik. Terus di sini mendapatkan ilmu, pengetahuan yang bermanfaat untuk masa yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fauzia dari kelas 10 Teknik Otomasi Industri 2. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya tentang Duta Genre Kepri 2022. Di sini pesan saya itu tentang narkoba, bisa menjelaskan kepada kita untuk menambah wawasan kita dan menjauhi hal-hal negatif, dan bisa memilih teman yang bisa kita sebut positif atau negatif tentang pengaruh lingkungan kita. Kalau pesannya di sini, dengan adanya ini bisa membantu saya supaya lebih baik lagi dalam berteman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah pesan dan kesan Duta Genre Kepri 2022 melalui Instagram. Nah, pesan dan kesan panitia acara adalah acara ini sangat bagus untuk dilaksanakan karena sudah lama sejak pandemi tidak pernah ada penyuluhan dilakukan secara offline, dan bersyukur berkesempatan diadakan secara offline. Peserta juga sangat antusias mengikuti acara, terbukti banyaknya hadiah yang disediakan pun ludes dibawa pulang oleh peserta yang berhasil menang dalam babak kuis. Nah, pesannya semoga penyuluhan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin dan dapat menambah wawasan peserta tentang bahaya narkotika dan demi masa depan mereka.